Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Universitas Sanggabuana yang telah melaksanakan seminar sobat dengan tema peran peneliti untuk membantu Sustainable Development Goal Program. Jadi, perkenalkan saya Agung Firdausy Ahsan dari Universitas Kyai Bahauddin Mutahari Madura atau Unima Madura, akan presentasikan tentang integrasi teknologi SW Solar Dryer dan Sustainable Development Goal dalam pengeringan rumput laut di Pagar Batu, Sumeneb, Madura. Jadi, menyoroti masalah yang dihadapi petani rumput laut di Desa Pagar Batu, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, akibat menggunakan metode pengeringan tradisional yang bergantung pada cuaca lambat dan menghasilkan kualitas produk yang tidak konsisten. Menguraikan solusi berupa penerapan teknologi pengering tenaga surya atau kita sebut dengan SW Solar Dryer yang dapat mempercepat proses pengeringan hingga 1-2 hari dengan kualitas produk yang lebih higienis serta kadar air yang konsisten. Menekankan pentingnya keselarasan teknologi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk mendukung kelembagaan sosial ekonomi, penguatan energi terbarukan, serta peningkatan daya saing pasar lokal dan global. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi SW Solar Dryer mampu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kehilangan kualitas hingga 25%, serta meningkatkan nilai jual hingga 30%, mendukung Sustainable Development Goal terkait no poverty, clean energy, dan responsible consumption. Rumput laut adalah salah satu komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, yang memiliki potensi produksi tinggi dan peran penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Nah, tantangan dalam budidaya dan pemanfaatan rumput laut adalah kendala pasca panen, di mana terutama ada proses pengeringan tradisional yang bergantung pada cuaca dan kurang mampu menghasilkan mutu produk yang seragam. Nah, proses pengeringan tradisional yang menggunakan para bambu atau terpal terbuka seringkali menghasilkan produk dengan kualitas rendah karena kontaminasi dari debu-debu, kadar air yang tidak stabil, dan ketidakkonsistenan mutu warna. Ketergantungan pada metode pengeringan tradisional menjadikan petani rumput laut menghadapi kerugian ekonomi yang signifikan, terutama pada musim hujan atau cuaca tidak menentu karena proses pengeringan terhambat dan waktu pengeringan yang panjang. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan inovasi teknologi yang mampu memperbaiki efisiensi dan kualitas hasil panen rumput laut sekaligus mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan lokal. Nah, tantangan dalam pengeringan rumput laut tradisional. Jadi pengeringan rumput laut tradisional itu ketergantungan sama cuaca. Jadi pengeringan tradisional sangat bergantung pada kondisi cuaca sehingga proses pengeringan sering terganggu saat musim hujan atau cuaca tidak menentu. Jadi ketika hujan, petani itu lari-larian menutupi rumput lautnya dengan terpal supaya tidak terkena air gitu kan. Nah, waktu pengeringan yang lama akibat ketergantungan pada sinar matahari langsung dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas produksi. Jadi akibat ketergantungan pada sinar matahari sehingga warnanya ada yang hitam, kadang masih coklat gitu. Jadi tidak konsisten warnanya. Nah, variabilitas cuaca menyebabkan ketidakkonsistenan dalam hasil menjadikan proses pengeringan tradisional tidak dapat diandalkan. Nah, dengan akses teknologi yang terbatas, petani umumnya kurang memiliki pengetahuan dan akses terhadap teknologi pengeringan yang lebih modern dan efisien. Keterbatasan sumber daya finansial menghambat adopsi teknologi. Jadi membuat petani terpaksa tetap menggunakan metode konvensional. Minimnya dukungan teknis dan pendampingan perpanjangan ketergantungan petani pada teknologi tradisional. Jadi akibat keterbatasan
keterbatasan mungkin ya informasi tentang ada teknologi terbaru nih. Nah, jadi para petani masih kurang paham gitu kan. Kemudian minim dukungnya teknis, jadi atau pendampingan dari stakeholder gitu kan ya. Nah, tantangan pemasaran dan ekonomi. Jadi kualitas yang tidak konsisten menyebabkan daya tawar petani lemah di pasar, sehingga mereka bergantung pada harga yang ditetapkan pengepul. Jadi misal dari apa ya, dari kualitas yang tidak konsisten, ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, kadang harganya mereka mengikuti pengepul. Jadi pengepul misal menghargai 2.000 per kilo. Jadi mau nggak mau mereka harus melepas. Soalnya kalau tidak dilepas, mereka juga bingung mau diapakan ini rumput laut gitu. Habis dijemur, nah, keringnya gitu ya, itu bingung mau dibawa kemana. Apalagi yang basah. Nah, pengepul itu kadang membelinya itu basah gitu ya. Ada juga yang dia kering. Rendahnya pendapatan petani akibat produk yang tidak sesuai standar industri mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi menurut SNI itu kisaran 30% itu udah bagus ya untuk mutu rumput laut. Nah, kurangnya strategi pemasaran dan branding menyebabkan hasil panen sulit menembus pasar ekspor, memperparah ketergantungan pada pengepul lokal. Jadi petani itu di Pagar Batu mereka itu mau tidak mau bergantung sama pengepul lokal aja. Jadi secara pasar ekspor mereka nggak kepikiran ke sana. Karena apa ya? Mereka butuh ya udah yang penting laku. Nah, teknologi pengering tenaga surya atau SW solar dryer sebagai solusi. Nah, peningkatan efisiensi pengeringan. Jadi kita membuat suatu alat, yaitu alat pengeringan rumput laut menggunakan teknologi sel surya untuk energinya gitu kan. Itu membantu mempercepat proses pengeringan. Nah, penerapan teknologi SW solar dryer mampu memangkas waktu pengeringan menjadi 1-2 hari dibandingkan dengan metode tradisional yang memerlukan 3-5 hari. Jadi kadang bisa jadi cepat ya, nggak nyampe 2 hari. Jadi sehari atau setengah hari itu sudah bisa ya. Tergantung banyaknya rumput laut yang dimasukkan dalam alat kita. Untuk kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan cuaca. Jadi dengan sistem tertutup, alat ini memungkinkan pengeringan terhadap berlangsung stabil tanpa terganggu oleh kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi misalnya musim hujan, jadi alat ini bisa digunakan sebagai alat pengering. Jadi nggak tergantung lagi sama matahari. Nah, kadar air yang terkontrol. Teknologi menghasilkan kadar air terakhir sekitar 13,8% ya. Jadi mendekati SNI sehingga meningkatkan kestabilan kualitas produk. Jadi kadar air 13 ini mereka itu udah hampir kering. Nah, rata-rata pasar ekspor butuh yang sekitaran kadar air sekitar 13-15%. Kemudian ada peningkatan kebersihan produknya karena sistemnya ini tertutup, jadi bebas kontaminasi. Proses pengeringan dilakukan dengan ruang tertutup sehingga produk terlindung dari debu, polutan hingga kotoran hewan. Jadi kalau kita pakai para-para atau terpal untuk menjemur rumput laut ya, namanya debu, namanya kotoran hewan ataupun zat-zat yang tidak kita inginkan tuh masuk di sana gitu. Kalau pakai SW solar dryer kita tertutup, jadi berbentuk kayak lemari, tinggal masukkan di sana rumput lautnya, kemudian kita hidupkan alatnya dan biarkan hingga nanti kering sendiri dan kadar airnya nanti kurang gitu. Kemudian standar higienis yang tinggi, produk hasil pengeringan memiliki tingkat kebersihan yang lebih baik sesuai dengan standar pasar global. Jadi kemudian minim resiko cemaran. Ruang pengering khusus mengeliminasi resiko paparan bakteri, jamur maupun serangga yang biasanya terjadi pada pengeringan terbuka. Kemudian keberlanjutan lingkungan, jadi pemanfaatan energi terbarukan. Jadi alat EV solar dryer memanfaatkan tenaga surya, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Jadi kita memanfaatkan tenaga surya nih. Jadi walaupun misal mendung itu masih bisa menyerap yang namanya
sinar mataharinya, walaupun sedikit sedikit, yang penting itu bisa nge-charger di situ, ngecas gitu. Nah, mengurangi dampak emisi karbon dengan menggunakan energi bersih. Teknologi ini mendukung upaya pengurangan jejak karbon di sektor perikanan. Kemudian teknologi hijau terintegrasi. Selain ramah lingkungan, teknologi ini mendukung tercapainya target Sustainable Development Goal seperti Sustainable Development Goal nomor 7 ya, energi bersih dan terjangkau, dan SDG 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, untuk metodologi penelitiannya kita mengambil sampel ya. Kriteria pengambilan sampel yaitu pengalaman menggunakan metode tradisional. Jadi sampel terdiri dari petani rumput laut aktif dengan pengalaman minimal 2 tahun dengan menggunakan metode pengeringan tradisional sehingga memiliki kapabilitas untuk membandingkan dengan teknologi baru. Kesediaan mengadopsi teknologi inovatif. Jadi hanya petani yang bersedia ikut dalam pengujian teknologi baru yang dipilih, memastikan partisipasi penuh pada eksperimen. Nah, keseragaman karakteristik. Jadi pemilihan sampel mempertimbangkan keseragaman faktor lingkungan dan jenis rumput laut untuk meminimalkan variabilitas data hasil penelitian. Jadi untuk desain eksperimennya kita pakai desain of eksperimen atau kita DOE. Kita di situ ada metode RAL, rancangan acak lengkap. Nah, dari situ kita pertama menganalisis kadar air. Dilakukan pengukuran kadar air awal dan akhir dengan usinometer untuk menilai efisiensi penurunan kadar air oleh SP Solar Dryer dibandingkan metode tradisional. Kemudian pengukuran energi dan waktu operasi. Evaluasi daya dan energi yang digunakan oleh SP Solar Dryer beserta waktu yang diperlukan untuk proses pengeringan, mengidentifikasi efisiensi sistem secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian hasil produk. Jadi produk akhir diuji melalui standar kualitas termasuk konsistensi, kadar air, kebersihan, dan potensi pasar, memastikan teknologi memenuhi persyaratan komersil dan keberlanjutan. Kemudian pada hasil dan pembahasan, nah ini adalah spesifikasi dari SP Solar Dryer ya. Jadi daya total gitu, kita membutuhkan 107 watt, di mana udah termasuk heater atau pemanas dan ada fan atau kipas di dalamnya. Tegangan sistem 12 volt DC, kita menggunakan DC ya. Kemudian kapasitas baterai itu 12 volt 100 mAh gitu. Kemudian panel surya itu kita menggunakan 200 WP gitu kan. Kemudian waktu pengeringan aktif 5 jam. Nah, ini hasil pengujian kadar air rumput laut, kita bandingkan. Dan hasil pengeringan tradisional itu masih mencapai 73% ya. Itu pengeringan hampir hampir 1 harian yang kita uji di tradisional ini. Kemudian kita bandingkan menggunakan mesin, di mana dengan waktu yang sama itu menghasilkan 13,8. Jadi hasilnya rumput laut masih basah ya. Kalau tradisional masih agak-agak lembek dikit-dikit gitu ya, nggak terlalu kering. Nah, kalau menggunakan teknologi SP Solar Dryer ini, rumput laut itu kering mencapai 13% kadar airnya. Nah, ini adalah parameternya. Jadi waktu pengeringan tuh 5 jam ya menggunakan SP Solar Dryer. Nah, energi yang terpakai itu kisaran kurang lebih 535 watt hour gitu. Kemudian pemakaian baterai itu 45%. Nah, sisa energi baterai masih 55%. Ini kalau kita gunakan full gitu ya. Kapasitas bahan ini 20 kilo. Nah, ternyata setelah kita coba kemarin maksimal itu bisa sampai 40 kilo gitu ya. Sekali dimasukkan bahannya. Nah, kadar air hasil alat tuh kisaran 30 sampai 35% sebelum penjemuran. Waktu total hingga kering kurang lebih 1 hari termasuk jemur alami. Jadi alat kita ini SP Solar Dryer ini kita nggak sepenuhnya itu ada di dalam alat ini untuk pengeringannya. Jadi kita turunkan dulu kadar airnya, kemudian setelah kadar airnya mencapai berapa persen kita nanti jemur alami. Jadi di jemur alami paling tidak itu sejam 2 jam itu mereka udah bagus hasilnya.
tentunya kita penjumurannya beda dengan yang menggunakan terpal atau para gitu. Ada tekniknya sendiri, yaitu kita letakkan di tempat dia nggak tersentuh dengan tanah, kemudian kita tutup dengan plastik. Jadi dia bebas kontaminasi debu dan lain-lain di sana karena tertutup plastik. Kemudian untuk variasi kadar air, itu signifikansi penurunan kadar air. SV solar dry menunjukkan aktivitas tinggi mengurangi kadar air dari 73,4% menjadi 13,8%. Jadi hasilnya melampaui standar SNI yang membatasi kadar air hingga maksimum 30%, sehingga kualitas produk meningkat signifikan. Kemudian stabilitas mutu produk. Penurunan kadar air yang seragam memberikan stabilitas pada rumput laut kering, memastikan daya simpan yang lebih baik tanpa risiko mikroba atau jamur. Kemudian perbandingan dengan metode tradisional. Jika dibandingkan metode tradisional menghasilkan kadar air yang kurang konsisten, rentan terhadap kontaminasi dan lebih memakan waktu dibandingkan penggunaan SV solar dryer. Untuk efisiensi energi, penghematan energi operasional hanya membutuhkan sebesar kurang lebih jadi 535 Wh per operasi 5 jam, yang mengoptimalkan penggunaan energi dari baterai dengan cadangan sebesar 55%. Nah, kemudian efisiensi thermal yang tinggi. Sistem ini mencapai sistem efisiensi thermal 70-85%, mengurangi kehilangan energi dan meningkatkan performa pengeringan dibanding metode tradisional. Kemudian mendukung energi besi. Jadi SV solar dryer memanfaatkan energi matahari secara maksimal, menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga menjadi solusi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Nah, manfaat ekonomi dan lingkungan. Jadi yang pertama itu peningkatan kapasitas produksi dengan waktu pengeringan yang lebih singkat, yaitu 1-2 hari. Petani dapat meningkatkan volume produksi secara signifikan tanpa mengikuti siklus cuaca. Jadi nggak tergantung lagi nih sama yang namanya cuaca dan matahari. Jadi di semua cuaca bisa gitu kan. Kemudian dampak ekonomi yang positif. Jadi dampak ekonomi yang positif itu produk dengan kualitas yang lebih baik memungkinkan peningkatan harga jual hingga 30% yang secara langsung meningkatkan pendapatan para petani. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini mendukung pengurangan emisi karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan, menjadikan selaras dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Nah, apa sih keselarasannya dengan Sustainable Development Goal? Nah, yang pertama, di SDG 1 kita tanpa kemiskinan. Jadi bisa dibilang tanpa kemiskinan karena apa? Meningkatkan pendapatan petani. Jadi dengan penerapan SV solar dryer, kualitas produk menjadi lebih baik sehingga penjualan meningkat 30%. Yang kedua, mengurangi kerugian pasca panen. Nah, teknologi ini meminimalkan kerugian kualitas hingga 25% dibandingkan metode tradisional. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan petani lokal. Nah, produksi lebih efisien mendorong petani berdaya tawar lebih tinggi dalam pasar lokal dan ekspor. Jadi nggak tergantung lagi yang namanya pengepul. Nah, nanti petani punya harga sendiri karena kualitasnya udah bagus, udah rata-rata SNI ya, punya standar sendiri. Nah, jadi mungkin petani nanti akan menjualnya agak lebih mahal gitu ya dari yang ditetapkan oleh pengepul karena kualitasnya juga udah bagus dan terjaga. Nah, kemudian SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, memanfaatkan energi terbarukan. Jadi SV solar dryer menggunakan energi matahari sehingga ramah lingkungan dan hemat biaya operasional. Jadi nggak butuh lagi yang namanya listrik. Jadi kita menggunakan solar cell ya, menggunakan energi matahari sebagai bahan bakar atau energi ya. Kemudian menggantikan bahan bakar fosil. Teknologi ini mengurangi ketergantungan pada energi tidak terbarukan yang lebih mahal dan berpolusi. Nah, sistem energi efisien. Jadi kombinasi panel surya dan sistem pengering penutup menghasilkan pengeringan cepat dan hemat energi. Nah, kemudian ada di SDG 8 yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri rumput laut
Nah, produk dengan kualitas standar internasional membuka peluang tambahan di pasar global. Jadi mungkin nanti ada stakeholder dari pemerintah yang menjembatani bagaimana petani-petani ini dilatih untuk membuat barang apa ya. Jadi mereka habis panen tuh bisa langsung menjual produk dalam bentuk yang kering ataupun bisa dibuat bubuk menjadi tepung agar-agar seperti itu. Kemudian mendirikan lapangan kerja. Dengan meningkatnya produktivitas diperlukan tenaga kerja tambahan untuk penanganan pengeringan modern. Kemudian mendorong stabilitas ekonomi lokal, pendapatan yang lebih stabil memajukan perekonomian di wilayah pesisir seperti di Desa Pagar Batu. Nah, kemudian di SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengurangi limbah produksi, berkat pengendalian kadar air yang konsisten, risiko kerusakan produk dapat diminimalkan. Kemudian mengintegrasikan dengan teknologi hijau, SW Solar Dryer mendukung produksi berkelanjutan melalui optimalisasi energi dan kebersihan yang terjaga. Kemudian memenuhi standar kualitas global, proses yang lebih higienis dan efisiensi membantu memenuhi standar untuk konsumsi manusia dan industri. Nah, kesimpulan dari penelitian ini kita menegaskan lagi ya, ini adalah bentuk alat SW Solar Dryer ya. Nah, menegaskan aktivitas teknologi pada SW Solar Dryer dalam mengatasi berbagai tantangan pengeringan tradisional seperti ketergantungan cuaca dan waktu pengeringan yang lama, serta meningkatkan efisiensi produktivitas rumput laut. Nah, kemudian teknologi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas rumput laut kering dengan penurunan kadar air yang konsisten hingga mencapai standar kualitas pasar global. Kemudian kesimpulan yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi produk, teknologi ini mampu meningkatkan higienitas dan mengurangi kontaminasi sehingga harga jual rumput laut dapat naik hingga 30%. Kemudian berdayakan petani setempat dengan memberikan akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan pengetahuan manajemen pasca panen sehingga mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kontribusi teknologi ini terhadap pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goal ya, mencakup penurunan kemiskinan, pengurangan emisi melalui energi terbarukan, pemberian pekerjaan layak, dan mendukung konsumsi setelah produksi yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.